Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maftuja selaku dosen pengampu mata kuliah, kurikulum dan pembelajaran, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kirana Nurisabila, NIM 1860205222157. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengertian kurikulum dan konsep kurikulum. Apa sih pengertian kurikulum itu? Untuk itu, saya akan menjelaskan beberapa pengertian kurikulum menurut ahli. Yang pertama yaitu menurut Robert Zais. Robert Zais mengartikan kurikulum sebagai program belajar, materi perkuliahan, pengalaman belajar yang terencana, pengalaman yang harus diberikan oleh pihak sekolah, serangkaian hasil belajar yang harus dicapai, dan rencana aksi yang tertulis. Kemudian, menurut Seller and Miller mendefinisikan kurikulum sebagai rangkaian interaksi sadar yang bersifat eksplisit maupun implisit yang didesain untuk memfasilitasi belajar siswa dan perkembangan siswa, serta untuk memberikan arti pada pengalaman. Interaksi yang terjadi dapat berupa guru dengan siswa, siswa dengan siswa, siswa dengan mata pelajaran, siswa dengan komputer, bahkan siswa dengan komunitas. Kemudian menurut Ralph Taylor, kurikulum adalah semua kegiatan belajarnya siswa yang telah direncanakan dan diarahkan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Menurut Taylor, dalam Ansyar adalah pengalaman belajar adalah pengalaman yang diperoleh dan dialami oleh peserta didik sebagai hasil belajar dan interaksi dengan konten dan kegiatan belajar. Kemudian, saya akan menjelaskan dimensi kurikulum. S. Hamid Hasan mengemukakan bahwa pada saat sekarang, istilah kurikulum memiliki 4 dimensi pengertian, di mana satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: yang pertama, kurikulum sebagai suatu ide atau gagasan; yang kedua, kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; yang ketiga, kurikulum sebagai suatu kegiatan; dan yang keempat, kurikulum sebagai suatu hasil. Yang pertama, saya akan menjelaskan kurikulum sebagai ide. Pengertian kurikulum sebagai dimensi yang berkaitan dengan ide, pada dasarnya mengandung makna bahwa kurikulum itu adalah sekumpulan ide yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan kurikulum selanjutnya. Dan yang kedua, kurikulum sebagai rencana tertulis. Makna dari dimensi kurikulum ini adalah sebagai seperangkat rencana dan cara mengadministrasikan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pada dasarnya, kurikulum sebagai rencana ini adalah perwujudan dari kurikulum dalam dimensi ide. Kemudian yang ketiga yaitu kurikulum sebagai kegiatan. Pengertian kurikulum sebagai dimensi kegiatan memandang kurikulum merupakan segala kegiatan dari guru dan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Kurikulum sebagai kegiatan proses belajar mengajar sebenarnya sebagai implementasi kurikulum dokumen atau istilah Zais kurikulum sebagai program belajar, program of study. Dan yang keempat, kurikulum sebagai hasil. Definisi kurikulum sebagai dimensi hasil memandang kurikulum itu sangat memperhatikan hasil yang akan dicapai oleh siswa agar sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan yang menjadi tujuan dari kurikulum tersebut.
Kurikulum sebagai hasil belajar bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu tes atau non-tes. Penggunaan tes dan non-tes adalah perlu memperhatikan jenis kompetensi atau keterampilan yang akan diujikan, apakah itu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jenis kompetensi itu harus sudah benar-benar terukur dengan jelas pada indikator. Indikator ini merupakan bentuk operasional dari kompetensi yang harus dicapai setelah selesai pembelajaran. Materi berikutnya yaitu peranan kurikulum. Apa saja peranan kurikulum? Apakah teman-teman tahu? Yuk, mari kita bahas. Yang pertama yaitu peran konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa sekolah dasar. Peranan yang kedua yaitu peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Dan yang ketiga yaitu peranan kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, kurikulum memiliki peranan sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan. Dari ketiga peranan kurikulum di atas, tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis, agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum di sekolah menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Di antaranya, guru, tenaga kependidikan, terutama kepala sekolah dan pengawas, orang tua siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.